Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Munung Sugiyarti. Saya guru kelas 3 di SD IPK Amin Wiris, Piori, Papua. Judul praktik baik saya, Mansar IPU, Matematika Asyik, Seru, Interaktif, dan Mumpuni. Prinsip pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, yang menekankan pemahaman konsep secara menyeluruh, bukan hanya sekadar hafalan. Namun, hal berbeda terjadi di kelas saya, yaitu kelas 3, yang mana anak-anak di dalam kelas sering menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik saya mengalami kesulitan dalam memahami nilai tempat, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Setelah saya melakukan refleksi beserta peserta didik saya di dalam kelas, saya mendapatkan fakta bahwa peserta didik saya menyukai pembelajaran yang berbasis digitalisasi dengan media konkret yang ada di sekitar. Tantangan yang saya hadapi di dalam kelas antara lain, bagaimana membuat peserta didik merasa bahwa matematika adalah mata pelajaran yang asyik dan seru. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat peserta didik benar-benar memahami konsep dari nilai tempat dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tantangan yang terakhir, bagaimana menjaga agar peserta didik tetap antusias dan aktif di dalam kelas. Maka yang saya ambil untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain, yang pertama, penggunaan alat peraga. Saya menggunakan alat peraga berupa benda konkret, kartu-kartu bilangan. Saya akan menjelaskan peserta didik konsep dari nilai tempat menggunakan kartu-kartu bilangan. Kemudian, saya meminta masing-masing peserta didik maju ke depan mempraktikkan konsep yang telah saya ajarkan. Ada 3 kartu, kartu putih, kartu hitam, dengan kartu biru. Kartu putih kita sepakat ini untuk kartu satuan. Pintar. Kartu hitam kita sepakat ini kartu puluhan. Dan kartu biru kita sepakat ini untuk kartu ratusan. Pintar. Sekarang perhatikan bilangan yang ibu tulis di depan berapa? 423 itu terdiri dari 400-an, 20-an, 3 satuan. Pintar, itu 423. Sekarang kalau kita masukkan ke dalam gelas jadinya begini. 4, 2, 3. Yang terdiri dari 400-an, 20-an, 3 satuan. 341. Coba Isabella bikin 341 itu bagaimana? Oke, masukkan di dalam gelas masing-masing. Oke, coba sabar dulu. Kita coba lihat dulu sama-sama. Ini hasil dari Isabella punya 341. 341 terdiri dari berapa ratusan, Isabella? 3. Berapa puluhan? 4. Berapa satuan? 1. Betul nggak salah yang Isabella? Langkah kedua, yaitu menggunakan pendekatan kontekstual. Saya mengaitkan konsep nilai tempat dengan kondisi dan situasi sehari-hari. Kita sudah belajar mengenal nilai tempat menggunakan kartu. Sekarang kita lanjut dengan apa yang ibu pegang ini? Uang. Ini uang. Coba lihat. Ini jumlahnya berapa? 132. Ratusannya ada berapa? 1. Puluhannya ada? 2 atau 3? 2 atau 3? Satuannya? 2. Nah, jadi ini disebut 132. 132 itu sama dengan, lihat, sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 2. Ini yang disebut dengan 132. 132 yaitu 100 ditambah 30
30 ditambah 2. Misalnya ibu punya bilangan 241. Ini berarti panjangnya ditulis bagaimana? 240 Pintar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Langkah ketiga, pembelajaran kooperatif. Peserta didik saya bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi mengerjakan lomba kerja. Kemudian mereka akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Terus 5. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Berikutnya, saya lanjutkan dengan permainan edukatif. Saya membuat game edukatif menggunakan bantuan AI Canva, yaitu permainan tebak nilai tempat, di mana masing-masing peserta didik akan bermain game dengan menentukan nilai angka sesuai dengan posisinya. Kita semua lihat ke depan dulu. Ini bilangan berapa yang ada di depan? Iya, bagus. Sekarang Isabella lihat ratusannya mana. Tarik dia. Oke, dia punya puluhan. Terus, dia punya satuan. Oke, kita lihat dulu, periksa jawabannya. Oke, semua perhatikan bilangan yang ada di depan. Ini berapa? Oke, bagus. Melan, ayo, mana dia punya ratusan? Terus, dia punya puluhan? Dia punya satuan? Oke, kita periksa sama-sama jawabannya. Yeay! Oke, hargai sendiri. Ratusannya mana? Terus, puluhannya? Terus, satuannya? Oke, kita sama-sama lihat jawaban dari Hagai. Devi, ratusannya mana? Terus, puluhannya? Terus, satuannya? Oke, kita lihat dulu jawabannya. Berikutnya, saya memberikan soal cerita untuk menerapkan konsep nilai tempat dalam konteks nyata. Dan yang terakhir, refleksi bersama. Setelah kegiatan selesai, saya memfasilitasi sesi tanya jawab dan refleksi untuk menggali pemahaman peserta didik dan mendiskusikan pengalaman belajar mereka. Mengerti kan tidak pelajaran hari ini? Senang kan tidak? Habis ini nanti kita akan istirahat. Istirahat dulu, habis itu kalau ibu suruh masuk kembali ya? Sebelum istirahat, tepuk tangan untuk kita semua. Saya senang dengan pelajaran hari ini. Saya paham nilai tempat, ratusan, puluhan, satuan. Ternyata matematika itu tidak sulit. Matematika asik dan seru, mantap. Dulu anak saya tidak suka matematika, sekarang dia lebih suka dan suka belajar matematika. Halo, perkenalkan nama saya Ona Anastasia Nemesis PD, saya guru kelas 1. Saya akan memberikan respon terhadap pembelajaran di kelas 3. Pembelajaran di kelas 3 terasa semakin efektif, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Peserta didik terlihat sangat aktif dan antusias saat proses pembelajaran berlangsung. Mantap! Setelah dilaksanakan pembelajaran mendalam yang dipadukan dengan konsep konkret dan juga game edukatif AI Canva, berdasarkan evaluasi dan refleksi, dampaknya antara lain, peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menjadi meningkat. Kemudian, peserta didik menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep nilai tempat. Aktivitas diskusi kelompok dan permainan meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik secara signifikan. Soal cerita juga membantu peserta didik mengenalkan konsep matematika dalam kehidupan nyata. Faktor keberhasilan praktik baik terletak pada penerapan pembelajaran mendalam dengan dipadukan media konkret dan juga pemanfaatan digitalisasi berupa game edukatif AI Canva.